Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu sekalian? Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu begitu besar atas hidup kami. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan dari awal. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Selamanya bagi-Mu, selamanya bagi-Mu. Haleluya, selama-lamanya bagi Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya la 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 baso. Ya la 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 baso.
Kiara la 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 masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, syara la 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 ya la 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 bu, kini ya la 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 masih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar ya Allah, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan lalu tema gereja mengajak kita untuk tetap berbuah di tanah kering. Dan bulan ini tema gereja adalah menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Sebenarnya kedua hal ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebab bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa jika hidup kita belum berbuah, hidup kita belum bisa dinikmati oleh orang lain atau memberi dampak kepada orang lain. Karena itu di Yohanes 15 ayat 16 Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap." Berbuah adalah langkah awal bagi orang Kristen untuk mengemban amanat agung. Di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagaimana kita bisa mengajar orang dengan benar jika hidup kita sendiri belum benar? Seperti gajah dibelangkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni. Seorang pengajar disebut guru. Guru adalah kepanjangan dari digugu dan ditiru. Jadi seorang pengajar harus memberikan teladan. Pengajaran tidak hanya melalui mulut atau melalui kata-kata, tetapi pengajaran juga melalui kehidupan. Mimbar kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan bersikap tegas terhadap anak-anaknya yang tidak berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya." Kemudian di Lukas 13 ayat 9 dikatakan, "Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Pertanyaannya, mengapa ada anak-anak Tuhan yang tidak berbuah? Ini ada kaitannya dengan free will atau kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia. Di dalam kehendak bebas itu, saudara dan saya diberi otoritas oleh Tuhan untuk menetapkan kehidupan kita sendiri. Jadi manusia bukan robot yang bisa diatur, tapi manusia memiliki free will, yaitu kehendak bebas apa yang mau dilakukan. Mari kita lihat di Kisah 15 ayat 28. "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini." Perhatikan, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan dalam hidup kita tidak hanya dari Tuhan, tetapi juga dari diri kita sendiri. Bahwa sesungguhnya kita dengan Tuhan harus berpartner. Dan keputusan dalam hidup kita, otoritas terbesar adalah dari diri kita sendiri. Sebab sekalipun Tuhan
memberikan petunjuk kepada kita, jalan yang harus kita lalui, jalan yang terbaik, jalan yang mendatangkan keselamatan, jalan yang penuh dengan berkat. Tetapi jika kita menolaknya, maka Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan menghargai hak prerogatif di dalam diri seseorang. Tuhan menghargai bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan free will kepada manusia untuk menentukan kehidupannya. Contoh Bapak Ibu, pensil yang ada di tangan saya, kalau pensil ini saya lepaskan akan jatuh dan tidak bisa lagi menulis di buku saya. Pensil itu setelah jatuh tidak bisa dipakai untuk menulisi buku saya lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan kita lepaskan dari genggaman tangan kita, maka Tuhan pun tidak bisa lagi menulisi buku kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar Tuhan bisa menulisi buku kehidupan kita, jangan pernah lepaskan Dia dari genggaman tanganmu. Pegang Tuhan, hormati Tuhan, berikan ruang dan waktu untuk Tuhan, sehingga Tuhan sanggup menuntun kehidupan kita, memberkati dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab perancangan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Jangan pernah melepaskan rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita selalu ada dua garis. Garis yang pertama disebut dengan garis kesempatan, yaitu garis yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu kesempatan berkat, kesempatan anugerah, kesempatan damai sejahtera, kesempatan sukacita, kesempatan pekerjaan, kesempatan pelayanan, dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap anak-anaknya. Setiap detik per detik selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan garis yang kedua adalah respon kita terhadap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adakah kita meresponi setiap detik apa yang Tuhan berikan kepada kita, atau kita bersantai, kita tidak pernah meresponi kehendak Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang terbaik tidak pernah terjadi dalam hidup kita karena kita tidak meresponi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak meresponi berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya berkat-berkat itu berlalu saja, kesempatan-kesempatan yang indah itu berlalu saja dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan jika kesempatan-kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita pada akhirnya lewat begitu saja. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyebab mengapa seseorang tidak berbuah. Jadi penyebab utamanya adalah dia membiarkan kesempatan-kesempatan Tuhan dalam hidupnya berlalu begitu saja. Kalau kita bisa menangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saya percaya bahwa kehidupan kita bersama Tuhan pasti dahsyat dan luar biasa. Kehidupan kita akan menjadi terang di dalam kegelapan. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena hikmat yang Tuhan berikan, karena pewahyuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuah karena terlalu banyak intervensi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak menggunakan free will kita, kehendak bebas kita, dan ketika kita mengikuti apa yang kita pikirkan dan kita memakai free will kita, kalau yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan pernah mengeluh. Karena Tuhan punya cara menolong kita, tetapi kita lewatkan begitu saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai hari ini kita mau berkomitmen, kita mau belajar
bahwa biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa setiap keputusan Tuhan akan menjadi keputusan kita. Nah, bagaimana caranya agar keputusan Tuhan menjadi keputusan kita? Yang pertama, sesungguhnya cetakan hidup kita adalah pikiran kita. Karena itu Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kemudian di Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dari dua ayat ini, kita bisa menyimpulkan pikiran kita ini sangat menentukan langkah kehidupan kita. Jika kita berpikir positif, kehidupan kita juga akan positif. Tapi sebaliknya, jika kita berpikir negatif, khawatir, takut, maka kehidupan kita juga akan banyak mengalami trouble. Kehidupan kita akan menjadi penuh ketakutan, kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu Paulus mengatakan, ubahlah pola pikirmu, jangan serupa dengan dunia, tetapi pembaharuan atau baharuilah budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan yang bukan. Dan di Amsal 23 ayat 7 dengan jelas dikatakan, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ketika kita memperhitungkan sesuatu, misal kita mengatakan bahwa kita akan mengambil job itu, maka kita akan melangkah mengambil job itu. Tetapi ketika kita berkata, gak ada gunanya mengambil job itu, akan mendatangkan kerugian dan sebagainya, maka kita akan mundur teratur, tidak mengambil job itu. Jadi apa yang kita pikirkan, demikianlah sesungguhnya kehidupan kita. Pengertian ini harus kita mengerti dengan benar, karena siapa kita tergantung daripada apa yang kita yakini. Karena itu Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagi orang-orang dunia, firman Tuhan itu merupakan satu kebodohan, karena seringkali logika mereka tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalamnya, ada firman Tuhan di dalamnya, maka kita akan bisa memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu yang membuat Rasul Paulus berkata, menghasilkan buah roh dalam kehidupannya dan memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Kita mengerti kehidupan Rasul Paulus seperti apa. Dahulu dia termasuk orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Dia tidak suka dengan Kristus, tetapi pada akhirnya pola pikirnya ketika berubah, dia lahir baru, menjadi ciptaan baru setelah berjumpa dengan Tuhan. Kehidupan Rasul Paulus menjadi dahsyat, menjadi luar biasa. Dia banyak menghasilkan buah-buah roh, dia banyak menjadi berkat bagi orang lain. Di 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Rasul Paulus bisa memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Dia bisa mengukir firman Tuhan di dalam hati orang-orang yang dilayani, bukan pada loh batu tetapi pada loh hati manusia, dan itu dia ukir dengan roh Allah. Sungguh luar biasa kehidupan Paulus. Dan Rasul Paulus juga bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Adakah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus bahwa kita telah banyak memenangkan jiwa dan pada saatnya kita akan mengakhiri kehidupan yang diupamakan sebagai pertandingan itu dengan baik? Adakah kita keluar sebagai pemenang di akhir kehidupan kita, sehingga pada akhirnya Rasul Paulus menerima mahkota kebenaran di 2 Timotius 4 ayat 8a. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa pikiran kita itu akan menentukan langkah kehidupan kita. Dan untuk memenangkan jiwa-jiwa, hidup kita harus berbuah. Kita tidak hanya berkata-kata, tetapi kita mengajar dengan kehidupan kita. Hidup kita ini, itu yang menjadi kesaksian hidup bagi setiap orang. Jangan sampai kita menjadi gajah di belangkoni, iso kocah ora iso nglakoni. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikutilah Rasul Paulus sehingga pada akhir hidup kita mengakhiri dengan kemenangan dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengerti kebenaran firman-Mu bahwa panggilan-Mu yang pertama, bahwa kami harus menghasilkan buah-buah pertobatan, kami harus menghasilkan buah roh, sehingga kehidupan kami Tuhan bisa dinikmati oleh orang lain. Kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Dan langkah yang kedua Tuhan, kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka untuk umum. Kami harus bisa memenangkan banyak-banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa itu adalah amanah-Mu. Melalui gereja-Mu di akhir zaman ini, Engkau hendak memenangkan banyak-banyak jiwa. Engkau rindu menyelamatkan banyak jiwa, dan utuslah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk Engkau pakai, yang siap untuk Engkau berkati dan perlengkapi dengan kuasa yang datang daripada-Mu, sehingga mereka benar-benar menjadi utusan Kristus bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri kami sendiri, dan kami juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.